Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran kita untuk yang kesekian kalinya. Dan pada pagi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita yang sempat kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Di beberapa pertemuan yang telah kita lewati bersama, kita telah menjelaskan, kita telah belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan perawatan jenazah, mulai dari hal yang akan kita lakukan atau hal-hal yang kita lakukan ketika kita mendampingi orang yang akan meninggal, terus kemudian hal-hal yang kita lakukan kepada orang yang baru saja meninggal, dan selanjutnya kewajiban-kewajiban bagi kita terhadap jenazah, terutama keluarga yang baru saja meninggal. Dalam kewajiban ini sifatnya fardu kifayah, dan kemarin sempat kita bahas. Ada yang pertama yaitu memandikan, dan yang kedua adalah mengkafani. Ini mengkafani. Yang ketiga nanti adalah mensolati, dan yang terakhir adalah mengkubur. Dan pada pertemuan pagi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang tata cara bagaimana kita mensolati jenazah. Oke, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berlanjut kepada materi tentang mensolati jenazah, kita coba sekilas untuk bahas tentang bagaimana tata cara kita dalam memandikan jenazah. Yang pertama, diwajibkan menggunakan air suci, tambahannya boleh menggunakan air sabun, dan ditambah pula dengan air bunga. Orang yang berhak memandikan adalah keluarga kita atau kerabat kita atau sesama muslim. Untuk kerabat atau sesama muslim ini diharuskan yang sejenis kelamin dengan jenazah. Rukun yang pertama dalam memandikan adalah niat. Rukun yang kedua adalah meratakan seluruh air mulai dari ujung rambut sampai nanti ujung kaki. Untuk niatnya ini berbeda antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki kalian bisa lihat nawaitul ghuslah lihadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Ini diberikan kepada atau kita ucapkan ketika kita membasuh untuk basuhan pertama kepada jenazah yang kita mandikan. Yang kedua, untuk jenazah perempuan perbedaannya adalah di lafal hadhil mayyitati. Kalau untuk laki-laki lihadzal mayyiti, sedangkan untuk perempuan lihadhil mayyitati. Secara lengkapnya nawaitul ghusla lihadhil mayyitati fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya ketika rangkaian seluruh pemandian sudah selesai, di akhir maka kita boleh mewudukan jenazah. Tentunya posisi wudhu di sini bukan lagi wajib, posisinya adalah sebagai bentuk kesunahan, sehingga ketika nanti dilaksanakan maka mendapatkan pahala, dan namun bila ditinggalkan tidak bisa mendapatkan dosa, hanya mendapatkan keutamaan atau kesunahan saja. Niatnya nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti sunnatal lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati sunnatal lillahi ta'ala. Sampai nanti kita membasuh dari rukun-rukun wudu, dari wajah, terus kemudian tangan sampai siku, dilanjut dengan sebagian sirah, dilanjut pula dengan telinga, daun telinga, sampai nanti ujung kaki. Dimulai dari mata kaki sampai nanti kaki bagian bawah atau telapak. Kewajiban yang kedua yang wajib kita laksanakan kepada jenazah yang kedua adalah mengkafani. Hakikat mengkafani adalah menutup aurat bagi jenazah. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, Anda ketika nanti mengkafani jenazah, terutama jenazah laki-laki, maka minimal 3 lapis dari kain kafan yang harus kita sediakan bagi jenazah. Ini bentuk minimal. Dari 3 lapis ini boleh kita tambahkan surban, baju kurung tanpa jahit, cawat atau daleman, atau juga selendang.
ditambah pula dengan tali pengikat yang bersifat ganjil, ada 3, 5, 7 yang ditaruh di ujung leher, dada, paha, dan ujung kaki. Sedangkan untuk perempuan, maka posisinya di sini adalah minimal 5 lapis, ditambah pula dengan kerudung bagian atas, baju kurung tanpa berjahit namun agak lebih panjang daripada miliknya laki-laki, daleman, selendang, tali pengikat yang terdiri boleh 3, boleh 5, boleh 7 yang diikat di antara di ujung, di leher, dada, paha, dan ujung kaki. Anak-anakku semuanya, itu mungkin beberapa kewajiban dari kita untuk jenazah yang baru meninggal, yakni memandikan dan mengkafani. Selanjutnya, mensolati jenazah. Kewajiban yang ketiga bagi seorang jenazah adalah mensolati. Sholat di sini posisinya adalah bukan menyembah kepada sesama makhluk, tapi posisinya adalah kita mendoakan terhadap jenazah tersebut. Rukun mensolati yang pertama adalah niat. Niat dalam sholat jenazah akan berubah-ubah sesuai dengan jenazah yang akan kita sholati. Jika jenazah tersebut adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Pada lafal hadal mayyiti inilah yang nantinya akan kita rubah sesuai dengan jenazah yang kita sholati. Jika laki-laki maka menggunakan hadal mayyiti, maka jika perempuan lafal hadal mayyiti akan berubah menjadi hadihil mayyitati. Sehingga bila kita lafalkan, jika kita mensolati jenazah perempuan, maka bentuk lafal niatnya adalah usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Begitu pula niat itu akan berubah-ubah. Selain terpengaruh oleh jenis kelamin jenazah yang kita sholati, berubah pula dengan jumlah jenazah yang kita sholati. Artinya, jika kita mensolati jenazah dan jumlahnya hanya 1 dan sifatnya hanya laki-laki, maka kita menggunakan hadal mayyiti. Namun, jika kita mensolati jenazah laki-laki dengan jumlah 2, maka perubahan dari lafal hadal mayyiti kita tambahkan dengan lafal hadanil mayyitani, sehingga ketika kita lafalkan niatnya adalah usolli ala hadanil mayyitani arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Namun jika yang kita sholati adalah lebih dari 2, andai kata semisal kita mendapati sebuah bencana, sehingga di satu sisi ketika kita mensolati bersamaan dengan jenazah-jenazah yang lainnya, dan ternyata di samping jumlahnya lebih dari 2, semua jenis kelamin dari jenazah tersebut adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal amwati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau untuk laki-laki. Bagaimana niatnya dengan jenazah perempuan? Seperti yang saya sampaikan di awal, jika jenazahnya adalah jenazah perempuan dan jumlahnya 1, maka lafal hadal mayyiti akan kita rubah dengan lafal hadihil mayyitati. Lebih lengkapnya lafalnya adalah usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Begitu pula dengan selanjutnya, jika jenazah yang kita sholati adalah perempuan dengan jumlah 2, maka lafal yang kita bacakan adalah hadanil mayyitatani, sehingga dalam lafal ini hadal mayyiti ini kita rubah menjadi
usolli ala hadanil mayyitatani arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman imaman lillahi ta'ala. Begitu pula jika yang kita sholati adalah jenazah perempuan dengan jumlah lebih dari 3, maka lafal hadil mayyiti di sini akan kita ganti dengan hadhil amwati, sehingga jika dilafalkan adalah usolli ala hadhil amwati arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman imaman lillahi ta'ala. Dari sini jika kita nanti mendapati sebuah pertanyaan, andai kata yang kita sholati adalah campuran, satu adalah laki-laki, satu adalah perempuan, maka bagaimana? Maka lafalnya menggunakan lafal laki-laki. Atau ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki dalam sholat jenazah, maka bagaimana pelafalannya? Maka kita tetap menggunakan lafal hadal amwati, mewakili dari niat dari jenazah laki-laki. Selanjutnya, rukun dari sholat jenazah adalah berdiri bagi yang mampu. Dan saya yakin ketika kita mensolati adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam berdiri ataupun kemampuan yang lain dalam kewajiban melaksanakan ibadah. Rukun yang ketiga adalah takbir sebanyak 4 kali. Takbir mulai dari takbiratul ihram, takbir pada takbir yang kedua, takbir ketiga, dan takbir yang keempat. Setelah takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Kita contohkan Allahu Akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah. Diawali dari bismillah sampai dengan ayat yang terakhir. Pada takbir yang kedua, membaca sholawat. Setelah surat Al-Fatihah selesai, maka kita melaksanakan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Kita membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa disempurnakan seperti sholawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selanjutnya takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Pada takbir ini kita membaca doa khusus bagi jenazah, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dilanjut dengan takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Pada 2 takbir ini, lafal hu yang ada pada doa tersebut itu akan berubah sesuai dengan jenis kelamin dari jenazah yang kita sholati. Jika jenazah yang kita sholati laki-laki, maka tetap menggunakan lafal lahu. Jika jenazah yang kita sholati adalah perempuan, maka lafal hu akan kita rubah dengan lafal ha, sehingga menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitu pula dengan doa takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Jika yang kita sholati adalah 2, maka lafal hu akan kita rubah dengan lafal huma, sehingga menjadi Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Begitu pula jika kita dapati jenazah yang kita sholati lebih dari 3, maka lafal hu akan kita ganti dengan dhamir hum, sehingga menjadi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum
waghfir lana walahum. Lebih lengkapnya atau lebih jelasnya kita bisa lihat pada tabel berikut. Jika jenazah yang kita sholati adalah perempuan, mohon maaf laki-laki, dengan jumlah 1, maka yang kita pakai adalah lafal hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika 2, huma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan jika lebih dari 3, maka hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitu pula jika jenazahnya adalah perempuan, maka lafal hu kita rubah dengan lafal ha, sehingga Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika jenazahnya perempuan 2, sama dengan jenazah perempuan, mohon maaf laki-laki 2, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan jika lebih dari 3, maka menggunakan hunna, sehingga jika kita lafalkan Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Dan rukun yang terakhir adalah salam. Kita sama seperti dalam sholat membaca salam dengan menengok ke sebelah kanan, dilanjut dengan ke sebelah kiri. Selanjutnya, sholat ghaib. Sholat ghaib adalah melaksanakan sholat jenazah yang tidak berada di hadapan jenazah. Artinya kita berada di tempat yang berbeda, baik berbeda dalam tempat ataupun kota ataupun yang sejenisnya. Maka bagaimana cara mensolatinya? Cara mensolatinya sama dengan sholat jenazah, namun pada saat kita melafalkan niat lafal hadzal mayyiti, kita rubah dengan lafal nama jenazah yang kita sholati, sehingga jika kita lafalkan contoh yang meninggal adalah Ali, usolli ala Ali al-ghaibi, kita tambahkan lafal al-ghaibi bagi yang laki-laki. Jika jenazahnya adalah laki-laki, maka kita tambahkan dengan lafal al-ghaibi, sehingga usolli ala Ali al-ghaibi arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Namun jika jenazahnya adalah perempuan, contoh saudara Fatimah meninggal, kita sholati dengan sholat ghaib, maka kita tambahkan dengan lafal al-ghaibati, sehingga lengkapnya usolli ala Fatimah al-ghaibati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dari tabel yang ada kita bisa lihat, jika jenazahnya 1 laki-laki, maka kita tambahkan dengan lafal al-ghaibi. Jika laki-laki 2, al-ghaibani. Jika laki-lakinya lebih dari 3, maka lafal al-ghaibuna. Jika perempuannya 1, maka lafal al-ghaibati. Jika perempuannya 2, al-ghaibatani. Dan jika perempuannya lebih dari 3, al-ghaibat. Namun jika campur baik laki-laki perempuan dengan jumlah yang berbeda-beda, maka kita menggunakan lafal dari laki-laki. Demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang tata cara perawatan jenazah untuk materi mensolati. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjut dengan mengkubur jenazah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.